warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Ngopi Pagi BSKDN, ngobrolin politik, hukum, dan pemerintahan dalam negeri. Ketemu lagi bersama saya, Vici Admira, analis kebijakan BSKDN. Dan di edisi kita kali ini, kita akan membahas tentang upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, bersama saya sudah ditemani narasumber yang luar biasa. Ya, ada Ibu Insinyur Siti Zuhriati MA. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda urusan perhubungan Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Selamat pagi, Bu Suri. Bagaimana Selamat kabarnya pagi pagi, ini? Mbak Pica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali ya, Bu ya. Harus cerah kalau Mbak Pica. Oh, Ya. iya, alhamdulillah. Iya, 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 sobat ngopi pagi semuanya. Nah, pada tahun 2030, PBB itu memperkirakan ya bahwa penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ itu akan naik menjadi peringkat kelima. Nah, oleh karena itu perlu adanya upaya mengurangi penyebab kematian akibat kecelakaan LLAJ. Nah, karena itu terbitlah peraturan Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, narasumber kita kali ini eh, sangat expert di bidang perhubungan nih ya. Nah, kita akan tanya-tanya nih. Jangan seperti biasa. Iya, iya. Bu Bu Suri ini kalau kita Ya, membahas terkait dengan keselamatan LLAJ ya, Bu ya. Nah, ya. kira-kira itu seperti apa sih, Bu, urgensi dari penyusunan rencana aksi keselamatan LLAJ terutama untuk di daerah, Bu? Bu, Tidak. bagaimana, Bu? Baik. Terima kasih Mbak Pica udah Ya, diundang di acara podcast BSKDN. Bukan pakar juga, tapi alhamdulillah mungkin bisa eh, menjawab apa yang kira-kira yang ingin diketahui oleh Mbak Pice ya. ya, Jadi mungkin kita berawal dari data tadi sudah disampaikan ya tak bahwa akan ada peningkatan terus untuk angka kecelakaan ya. betul. Nah, data dari WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia ya, Mhm, di ya, tahun 2022 itu eh, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1,35 juta jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Di mana perharinya itu 3.712 jiwa nih per hari yang meninggal dunia atau diperkirakan kira-kira 3 sampai 4 orang meninggal dunia itu setiap jam. Nah, itu setiap jam akibat kecelakaan. Dan kecelakaan ini tuh didominasi sama usia yang produktif, Mbak Bisa. Jadi usia-usia yang 20 tahun sampai 29 ataupun usia-usia yang masih SMA ya, karena anak SMA sekarang banyak yang menggunakan motor misalnya. berarti di Nah, ini, Bu ya, generasi Z dan milenial ya, Bu ya? ya, jadi penggunanya memang banyak itu. Nah, di Indonesia itu Ya, trennya ya. meningkat, baik kejadian kecelakaan maupun tingkat fatalitas. Tingkat fatalitas itu tingkat kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan itu meningkat terus. Kami sudah ini apa menganalisis ya data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 itu trennya naik terus. Iya, iya. Nah, mungkin dengan dasar ini, kebetulan juga terkait dengan peningkatan keselamatan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah, sehingga menjadi program prioritas nasional yang sudah terdapat di dalam RPJMN 2020-2024. Dan ini akan berlanjut lagi untuk RPJMN di tahun 2025-2029. Nah, salah satu program prioritas nasionalnya itu adalah meningkatnya keselamatan transportasi. Nah, dengan dasar ini mungkin ya, Ya. dengan dasar ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lisa, peraturan pemerintah
nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan LLAJ yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan eh, ya Rencana Umum Nasional Keselamatan RUNK disingkatnya ya. Eh, Tujuannya sebenarnya daripada kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat kecelakaan maupun tingkat kematian atau fatalitas Ya, yang terjadi. Yang tadi saya sampaikan 3 sampai 4 orang per jam itu yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian tujuan daripada pemerintah untuk apa namanya menyusun kebijakan ini tentu saja diharapkan bahwa angka fatalitas akan menurun. Kenapa begitu? Karena dengan kejadian kecelakaan ini eh, bukan hanya kerugian di apa dengan meninggalnya kan kerugian nyawa ya, tetapi juga ya, biaya sosial masyarakat nih. Misalnya yang meninggal adalah kepala keluarga, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan apa namanya tidak bisa menghidupi keluarganya, begitu Mbak Pica. betul, betul. Nah, makanya pemerintah mengamanahkan di peraturan PP 37 dan juga Perpres 1 tahun 2022 eh, agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan Ya, kabupaten kota itu untuk menyusun namanya rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Nah, di RAK sendiri ini akan berisikan tentang bagaimana gambaran, kemudian kondisi, analisis penyebab tingginya fatalitas kecelakaan LNAJ di daerah. Misalnya kemarin kami dari Dijen Bina Pembangunan Daerah melakukan fasilitasi kepada provinsi ini masih masih di tingkat provinsi kita lakukan fasilitasi itu ya, eh, di dalam eh, apa namanya penyusunan RAK LLAJ ini melibatkan multisektor karena yang terlibat di dalamnya itu banyak. Nah, di dalam RAK maupun RUNK sendiri ada 5 pilar yang bertanggung jawab kepada eh, peningkatan keselamatan lalu lintas. Nah, di pilar-pilar ini bertanggung jawab eh, berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, Mbak. ya. Lima Pilar pilar satu, itu apa apa saja, Bu? ya. Nah, pilar satu ini adalah sistem yang berkeselamatan, yang bertanggung jawab untuk di pusat adalah Bappenas, kemudian di daerah adalah Bapeda, dan juga ada terlibat beberapa dinas atau sektor yang terkait. Kemudian yang ada pilar kedua itu adalah jalan yang berkeselamatan. Nah, ini penanggung jawabnya adalah Kementerian PUPR untuk di pusat, kemudian di daerah adalah Dinas PU ataupun Bina Ya, ya. Marga yang terkait dengan jalan. Kemudian ada pilar ketiga. Pilar ketiga ini kendaraan yang berkeselamatan, yang bertanggung jawab itu adalah Dinas Perhubungan. Kemudian yang pilar keempat ini pengguna jalan yang berkeselamatan. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah kalau di pusat adalah Polri, kemudian di daerah adalah Polda. Dalam hal ini adalah Direktorat Lalu Lintas. Nah, kemudian ada pilar kelima ini adalah penanganan korban kecelakaan. Jadi ini pasca pasca kecelakaan Iya. itu yang bertanggung jawab adalah kalau di pusat Kementerian Kesehatan, nah di daerah adalah Dinas Kesehatan yang juga berkolaborasi dengan OPD terkait dan juga ada jasa raharja. Eh, itu mungkin mengapa dokumen RAK LLAC ini perlu disusun selain untuk apa namanya tujuannya adalah untuk menurunkan angka kecelakaan dan tentu Ya. saja angka kematian, kemudian juga menjadi satu kebijakan yang menjadi acuan bagi stakeholder terkait karena memang yang terlibat di dalam ini
ada banyak sektor ya ataupun stakeholders yang terkait dengan keselamatan LLJ. Mungkin itu kenapa urgensi tadi penyusunan RAK itu perlu diperlukan. Iya, menarik sekali ya Bu Suri ya. Memang ini sangat penting ya, apa namanya, rencana aksi keselamatan ini begitu. Nah, kalau untuk tingkat provinsi nih Bu, itu Mm-mm. apakah sudah ada ya Bu provinsi yang membuat rencana aksi keselamatan LLAJ, dan kalau ada itu di mana saja ya Bu? Mm-mm. Eh, Baik, mungkin ini sebenarnya amanah ini kan Ya, di PP ya. 37 Mm, 2017 ya, mm, dari tahun 2017 itu sudah ada amanah bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota menyusun RAK LLAJ. Kita singkat ya, RAK yang ya, RAK LLAJ. Namun sampai dengan tahun 2019 itu belum ada eh, daerah yang menyusun. Jadi kami dari Kemendagri kebetulan Kementerian Dalam Negeri ini mempunyai tugas di dalam Perpres, itu lebih jelas dinyatakan di dalam Perpres ya, 1 2022 adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam hal penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan daerah KLHJ provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga Kemendagri itu melaksanakan sosialisasi dan pengawalan penerapan RAK LLJ yang sudah disusun oleh provinsi. Nah, setelah di tahun 2019 kami dari apa namanya Kementerian Dalam Negeri melakukan inisiasi yaitu fasilitasi dan pendampingan bagi ya, ya. pemerintah daerah untuk menyusun RAK LLAJ ini karena sudah ada amanahnya di apa peraturan perundangan tetapi belum dilaksanakan oleh daerah. Nah, Kemendagri kan melakukan pembinaan dan pengawasan ya Mbak Betul, atas betul. Ya. kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, apakah sudah dilaksanakan oleh daerah. Nah, akhirnya kami melakukan fasilitasi di tahun 2019. Eh, itu kita mulai, karena ini juga keterbatasan anggaran kami, jadi bertahap nih untuk daerah yang kita fasilitasi. Tentu saja daerah yang mempunyai angka kematian yang tinggi akibat kecelakaan LHJ. Dari tahun 2019, kemudian 2021, 2022, 2023, itu sudah ada 26 provinsi yang kami fasilitasi, dan di tahun ini ada 6 provinsi yang kita fasilitasi. Nah, hal ini sangat disambut baik sama pemerintah daerah, Mbak Pice, karena Ya, di daerah itu eh, belum menjadi prioritas kebanyakan karena anggaran APBD itu banyak di apa namanya diprioritaskan untuk yang memang merupakan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, ya. Eh, untuk yang terkait dengan ini memang jadi perhatian, tetapi belum menjadi prioritas. Nah, setelah kita fasilitasi, daerah sangat terbantu karena bersama-sama kita dari Kemendagri, Mbak Vice, melakukan ya. pendampingan apa namanya dibantu juga oleh provinsi yang kita fasilitasi data kan karena yang kita butuhkan itu banyak data-data Betul, betul. terkait angka kecelakaan, kemudian kondisi dari geografis dari daerah. Nah, berdasarkan itu ada 26 provinsi dan tahun ini ada 6, berarti sudah 32 Tiga ya, puluh dua ya. 32 ya provinsi. Nah, sampai saat ini Mm, kebetulan baru 5 provinsi yang sudah menetapkan nih dalam bentuk peraturan gubernur. Nah, sebenarnya harapan kami bisa lebih banyak lagi dan saat ini kita sudah mendorong pemerintah yang memang sudah menyusun RAK tetapi belum menindaklanjutinya dalam peraturan gubernur. Nah, mungkin kalau saya sebutkan 5 provinsi ini yang sudah menyusun tuh Kalimantan Tengah, ya. kemudian Jawa Tengah,
Gorontalo, Sulawesi Barat, dan yang terbaru itu adalah Lampung. Nah, eh, jadi ini ada 5 provinsi, tapi tetap kami mengharapkan bahwa daerah lain ini bisa segera menindaklanjuti peraturan menjadi peraturan gubernur, Mbak Rica, ya, Betul. menyesuaikan juga dengan peraturan Menteri PPN Bappenas nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara dan evaluasi rencana aksi keselamatan LLAJ. Gitu. Iya. Eh, Nah, kita harapkan nih yang provinsi yang sudah menetapkan dalam peraturan gubernur itu bisa melakukan sosialisasi ke kabupaten kota, dan mendorong kabupaten kota untuk juga menyusun RAK PLLAJ. Gitu mungkin Mbak Bisa. Iya, Bu. Ya, jadi ada 5 provinsi ya, Bu ya, tadi yang sudah menyusun Iya, RAK, mm-mm. yang itu jadi pergub, begitu ya, Bu ya. Nah, Iya, ya, kalau untuk provinsi yang lain, Bu, apakah ada deadline ya, Bu ya? Kira-kira tahun berapa gitu harus RAK mm-mm. dalam bentuk pergub itu sudah selesai, Bu? Nah, ini deadline-nya sendiri Oke. sebenarnya tidak ada ya, tidak Hmm. ada dari kami, dari kita. Cuman kita mendorong karena ini adalah prioritas nasional, jadi Betul. kita mengharapkan ini juga jadi prioritasnya daerah, apalagi melihat tren kematian ya akibat kecelakaan itu semakin tahun semakin meningkat. Eh, nah, salah satu alternatif untuk mendorong pemerintah daerah memang kendalanya memang eh, pemerintah daerah itu mengeluhkan terkait dengan anggaran APBD ya Mbak Iya, Bisa iya. ya. Eh, Nah, salah satu eh, apa namanya hal yang bisa mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dalam bentuk pergub. Nah, eh, Bappenas ataupun pemerintah Hmm. pusat dalam ini Bappenas, Kementerian Perhubungan dan juga Kemendagri eh, telah menyusun konsep untuk DAK keselamatan jalan. Nah, DAK keselamatan jalan ini nanti diharapkan akan diberikan bagi pemerintah daerah yang memang sudah menyusun RAK dan lebih diutamakan lagi tentu saja yang sudah dalam bentuk peraturan Pergub. gubernur gitu, Oke. nah, Mbak Pice. Jadi harus memang ada dorongan karena Betul. apa namanya kendalanya itu terkait anggaran. Tapi sebenarnya eh, tergantung dari komitmen pemerintah daerah juga ya. Anggaran bukan hanya berasal dari APBD, bisa juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ya, maupun pihak ketiga ataupun swasta ya, Mbak Lisa Betul. ya. Begitu. Eh, Mungkin begitu ya. Apa ada lagi? Ya, Bu, kalau dari 5 daerah yang sudah memiliki Hmm? pergub ya terkait RAK LLAJ, itu apakah 5 daerah ini memang apa ya paling tinggi kerawanan kecelakaannya atau memang Silakan. ke apa ya dari kemauannya memang ya udah kita Mm-mm. harus cepat gitu membentuk pergub Iya, RAK begitu. Bagaimana, Bu? iya. Jadi dari komitmen pemerintah daerah Hmm. sebenarnya, mungkin saya kasih contoh ya ada satu provinsi Kalimantan Tengah tidak punya anggaran pada saat Hmm. kita lakukan Ya, fasilitasi, tapi ya. karena memang komitmen dari pemerintah daerah dari masing-masing pilar tadi ya, 5 pilar, dan itu mereka merasakan bahwa ini adalah Kebutuhan begitu ya prioritas mungkin ya. kebutuhan ya Ya, akhirnya ya, ya. di cepet tuh habis habis penyusunan dokumen RAK-nya langsung ditindaklanjuti oleh provinsi dalam bentuk peraturan gubernur. Nah, itu yang kita apresiasi kepada pemerintah provinsi yang sudah menyusun dalam pergub ICI ya. Nah, Iya. tugas kami ini sebenarnya nanti eh, apa namanya Kemendagri ini melakukan apa namanya dorongan kepada pemerintah daerah Betul. supaya bisa cepat memproses dalam bentuk peraturan gubernur karena ini hal yang sangat prioritas ya, yang sangat penting karena kebijakan ini kan menjadi acuan dari eh,
stakeholders yang terkait ya, ada empat OPD yang terlibat, termasuk satu adalah Polda gitu ya, kepolisian. Nah, ini jadi satu kebijakan daerah yang diacu oleh beberapa stakeholder terkait gitu. Gitu. Nah, Ya, di dalam RAK sendiri ini akan terdapat program kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Apa saja program-program baik yang oleh apa namanya Bapeda, kemudian PUPR, Dishub maupun Polda maupun Dinkes. Nah, program kegiatan dan kegiatan ini kan sudah kita fasilitasi di dalam Kepmendagri 900 tahun 2023 ini tentang apa namanya kodifikasi dan nomenklatur yang bisa diusulkan oleh pemerintah provinsi ya. di dalam mendukung kegiatan keselamatan LLAJ. Nah, itu dari masing-masing apa namanya dinas itu sudah ada kodifikasi dan nomenklatur yang bisa diacu oleh mereka untuk melakukan kegiatan ini, Mbak Rizja. Ya, Nah, begitu. ya Bu. Nah, Bu, kalau yang DAK tadi itu berarti itu berlakunya mulai tahun ini ya, Bu ya, pemberian kepada daerah yang sudah menyusun pergubnya, Bu. Atau Eh, baru berlaku tahun belum, depan atau gimana? masih Ah, tahun depan ya. hmm, Kebetulan yang menginisiasi ini Bappenas, hmm, tetapi eh, ini sudah kami suarakan pada hmm, hmm. setiap tahun kami melakukan Rakortek ya, Ya, Rakortek ya, Rembang, di mana ada beberapa indikator yang apa namanya menjadi eh, indikator outcome yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional. Nah, itu sudah kami laksanakan dan kita mendorong pemerintah daerah nih. Jadi baru dilaksanakan di bulan eh, Maret, awal Maret, Mbak Pice. ya, Jadi ada pertemuan dengan pemerintah provinsi. Di situ kita mendorong supaya pemerintah daerah mendukung apa yang menjadi prioritas nasional di dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Khususnya kalau kami itu urusan perhubungan. Eh, Nah, itu kami mendorong agar apa namanya pemerintah daerahnya supaya bisa eh, apa namanya mengalokasikan program kegiatan dan tentu saja dukungan anggaran agar program kegiatan yang sudah ada di rencana aksi keselamatan itu bisa eh, dilaksanakan gitu, betul, diimplementasikan. betul. Iya, Bu. Nah, Ya. ya. Semoga ini Bu ya, pemerintah daerah selain yang 5 tadi itu untuk level provinsi segera membentuk pergub tentang RAK ya Bu ya. Ini Iya. memang kita dorong sekali ya Bu. Nah, kalau kita ngomongin keselamatan LLAJ nih Bu terkait kereta api nih. Nah, Hmm. ya kalau kita baca di apa namanya media gitu kan, itu kan dan kalau kita lihat data juga ya, itu sepertinya masih banyak juga perlintasan kereta api yang sebidang ya Bu ya. Padahal kan kereta Ya. api ini sudah bagus ya untuk pelayanannya sudah bagus, banyak berbenah dan Hmm. kalau misalnya pas Lebaran atau momen-momen yang lain kita mudik atau ya pindah dari satu daerah ke daerah yang lain tuh banyak menggunakan mode transportasi kereta api. Nah, tapi terkait Iya. dengan ya perlintasan sebidang itu tampaknya masih menjadi tantangan juga ya Bu ya. Karena kalau kita Iya. lihat di data di tahun 2018 sampai 2024 itu PT KAI mencatat ada 2022 kejadian eh, kecelakaan. Nah, Hmm. 64%-nya itu yang melibatkan sepeda motor gitu. Nah, Bu Suri, kira-kira bagaimana Bu masukan dari Bu Suri nih terkait inovasi dan pengawasan untuk meningkatkan keselamatan di transportasi perkereta apian nih Bu? Iya, Gimana Bu? iya. Eh, apa namanya Hmm, animo masyarakat untuk menggunakan
moda transportasi kereta api itu memang sangat baik. Jadi Betul. bisa menghindari menggunakan kendaraan motor ya. Kalau Ya. kita lihat kan pada saat Lebaran itu Hmm. pengendara motor itu sangat banyak. Padahal sebenarnya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Perhubungan agar jangan menggunakan motor pada Motor, saat betul. mudik. Ya, Karena memang kejadian kecelakaan itu paling banyak adalah pengguna motor. betul. Untuk yang Lebaran ini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan angkutan Ya, kereta api, kemudian ada kapal eh, ya, dan juga apa namanya truk-truk untuk bagi motor untuk apa namanya ditampung ya di dalam itu tidak ya, menggunakan motor di jalan, tapi motor ini bisa diangkut oleh moda transportasi ini untuk mudik ke daerah. ya, Eh, itu sebenarnya ada apa namanya ya dukungan pemerintah supaya tidak menggunakan motor pada saat mudik. Karena memang kejadian kecelakaan itu eh, memang banyak yang terjadi adalah pengguna eh, motor ya, Mbak Pice. ya, Nah, terkait dengan perlintasan sebidang memang ini paling prihatin sebenarnya. Kemarin juga kita sudah melakukan apa namanya Kementerian Perhubungan sudah melakukan pertemuan dengan dinas-dinas perhubungan dan juga pelaku pengguna ya pengguna ya, kereta apa transportasi itu sudah kita memperoleh data dari kereta KAI PT KAI bahwa memang perlintasan sebidang di Indonesia itu ada 4.070 titik di mana cuman ada 1.514 itu yang dijaga dan 2.556 tidak dijaga. Wih, paling Jadi banyak, memang jadi lebih banyak yang nggak dijaga ya, Bu tidak ya? dijaganya, iya. Jadi yang apa namanya yang dijaga malah 1.514 ya, lebih sedikit daripada yang dijaga. Nah, sebenarnya banyak banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menutup yang memang ilegal ya, Mbak. Kan Ya, banyak yang ya apa namanya eh, yang sebenarnya bukan untuk perlintasan apa namanya eh, yang dilalui oleh kendaraan umum, tetapi di situ ada yang menjaga gitu, yang liar ya, ilegal. Nah, itu kan banyak yang terjadi di daerah-daerah ya, yang apalagi di Jawa ya, yang dilalui oleh kereta api. Nah, sebenarnya upaya pemerintah untuk mengurangi apa namanya kecelakaan di perlintasan sebidang itu semakin semakin besar di apa namanya Mbak Pice. ya, Sebenarnya di peraturan Menteri Perhubungan eh, ada nomor 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan persinggungan jalur kereta api itu sudah diharapkan bahwa sebaiknya untuk perlintasan kereta api itu tidak sebidang. Jadi ada beberapa yang memang dibangunkan flyover maupun underpass ya. Kalau kita lihat yang misalnya di Tebet dekat stasiun Tebet itu kan sudah ditutup untuk yang perlintasan sebidangnya karena memungkinkan untuk dilalui oleh flyover. Jadi ada beberapa daerah yang memang dimungkinkan untuk dibangunkan flyover maupun underpass itu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun memang ada situasi yang tidak memungkinkan untuk itu. Jadi ada perlintasan sebidang. Nah, supaya menghindari kejadian kecelakaan, maka dipasanglah pintu atau palang perlintasan dan juga ada SDM ataupun penjaga yang apa mengontrol atau mengawasi apa namanya kereta api ya yang lewat pada perlintasan sebidang itu. Nah, sebenarnya ini juga kita bisa saksikan
petugas-petugas yang menjaga di perlintasan itu kan sudah berupaya ya menutup Iya, iya. apa namanya ketika kereta lewat, tapi ya kita lihat sendiri pengendara motor Kadang maupun nyerobot juga gitu ya, ada Bu. motor kan ya Iya, lewat iya. padahal sudah terpasang pintunya tapi berusaha untuk tetap lewat padahal sudah diperingati oleh petugas. Nah, itu juga sebenarnya kecelakaan ini banyak terjadi karena kurangnya kesadaran eh, masyarakat ya. Sudah diberi peringatan tapi masih tetap melanggar gitu. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah banyak nih, Mbak. Iya. Misalnya sudah dilakukan sosialisasi keselamatan, kemudian penutupan perlintasan yang apa namanya yang tidak terjaga, yang tadi ya, karena lebih banyak tidak terjaga, dan kemudian perlintasan sebidang liar yang liar ini Mbak banyak yang ditutup. Eh, ini juga melibatkan dinas perhubungan maupun aparat wilayah setempat. Kemudian ada spanduk-spanduk peringatan tuh banyak apa namanya dipasang di dekat-dekat perlintasan sebidang. Kemudian penertiban bangunan-bangunan liar yang apa namanya yang ada di apa pinggiran rel kereta ya itu juga sudah dilakukan. Jadi sebenarnya upaya pemerintah untuk melakukan itu eh, sudah banyak, Mbak. Cuman ya itu tadi Iya. eh, adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengemudinya sendiri untuk melanggar apa namanya misalnya untuk perlintasan sebidang melewati pintu perlintasan seperti itu. Ya, ya, Bu Suri, terkait dengan Ya, SDM penjaga ini ya, apa palang di perlintasan kereta api itu dari mana, Bu? Itu dari KAI saja yang menyediakan atau juga ada dukungan dari pemerintah daerah, Bu? nah itu dari pemerintah daerah, Mm, tetapi mm, memang dilatih oleh KAI. eh, apa namanya SDM-nya disediakan oleh mm, mm. pemerintah, kemudian dilatih oleh PT KAI. Nah, ini juga sebenarnya kekurangan Mm, SDM terkait itu, Mbak Fisya. Jadi makanya banyak yang perlintasan yang tidak dijaga ya, tidak ya, dijaga ya. oleh eh, apa namanya petugas karena itu juga memang membutuhkan eh, apa namanya pelatihan ya, keahlian ya untuk itu. Nah, itu juga salah satu kendala sebenarnya banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga karena keterbatasan SDM. Itu, Anggaran Mbak. mungkin juga jadi kendala kah, Bu, dari Pemda? Iya, itu juga kan banyak yang kontrak sebenarnya tenaga Mm, kontrak gitu. ya. Nah, anggaran juga harus disediakan untuk itu. Nah, itu mungkin yang juga menjadi kendala. Ya. Ya, kalau untuk ini Bu, Pemda kira-kira adakah praktik-praktik baik di daerah mana begitu Bu ya yang mereka sudah mengatasi permasalahan perlintasan kereta api sebidang gitu. Mungkin ada daerah-daerah yang bagus Bu, bisa jadi contoh baik Ada, gitu. Di jadi mana Bu kira-kira? jadi Mm, kebetulan mm. tuh kemarin kami dari Bangga bersama Ya, dengan Kementerian Perhubungan itu ya. melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lamongan. Nah, Lamongan itu punya inisiatif apa namanya membangun ini pintu perlintasan. Nah, itu ada dana dari pemerintah provinsi eh, dengan bantuan ini ya, bantuan khusus ya kepada Mm, kabupaten kota untuk membangun pintu perlintasan. Nah, itu untuk di jalan yang jalan ya, ya. kabupaten, kota maupun jalan provinsi sendiri oleh provinsi. Nah, ada juga perlintasan yang ada di desa itu dibangun dari dana desa. Dari ada dana desa itu apa namanya membangun membuat apa perlintasan pintu perlintasan di yang perlintasan sebidang gitu Mbak. Ya, menarik Nah, nih Bu ya. Kabupaten Ah, Lamongan itu mm, tadi mm, yang memang sudah mm. sudah apa namanya
dilakukan kunjungan ke sana. Kemudian juga eh, Kota Kediri nih, Kota Kediri itu sudah membuatkan juga eh, pintu perlintasan itu dari kerjasama dari perusahaan yang memang kan perusahaan gudang garam besar Iya, terbesar ya iya, di iya, iya, betul, betul. Kediri ya. Jadi itu bisa dilakukan kerjasama untuk apa namanya membuat eh, pintu perlintasan dan itu kita apresiasi karena bisa apa, membangun tanpa dari APBD tetapi merupakan kerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan. Ya itu bisa dicontoh Nah, itu perlu daerah-daerah yang lain ya Bu diapresiasi ya. ya. Ya, betul. Nah, kalau daerah-daerah yang Iya, apa namanya itu. di daerahnya itu ada perusahaan besar begitu bisa lah ya membantu untuk ini ya Bu Mhm. ya membangun Betul. palang perlintasan begitu ya kan keselamatan juga untuk bersama Iya, begitu ya Bu. iya, Iya. iya. Nah, Ya, nah Bu Suri, iya. ini terkait tadi kan sudah kita membahas kereta api nih ya. Nah sekarang kalau terkait sepeda motor nih, nah data dari Korlantas Polri itu sepeda motor itu kan paling banyak mengalami kecelakaan sekitar 74,35%. Dan Hmm. itu kira-kira Bu, gimana sih Bu upaya untuk meningkatkan keselamatan bagi pengendara sepeda motor nih Bu? Apalagi sepertinya pengendara sepeda motor kan banyak juga ya pada saat arus mudik balik itu masih ya banyak juga lah yang menggunakan motor. Kemudian kalau di kota Iya, besar seperti Jakarta ini kan moda transportasi yang paling apa yang lincah lah, sat-set gitu ya motor ini ya cepat membawa kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, upaya iya, iya. peningkatan keselamatannya itu seperti apa, Bu? Mhm. Hmm. Eh, Kalau ini ya, kalau sebenarnya untuk menghindari menggunakan sepeda motor Ya, maupun kendaraan pribadi itu adalah bagaimana meningkatkan transportasi umum nih, Mbak. betul. Nah, kalau di Jakarta ini kan transportasi umum, misalnya kalau tadi kereta ya sudah ya. Nah, ini bus misalnya. Nah, itu Ya, kan untuk apa namanya selain apa namanya men-switch gitu loh. Jadi membuat yang pengendara motor, sepeda motor itu menggunakan transportasi umum. Nah, kebijakannya ini transportasi umum dibuat senyaman mungkin kan, senyaman mungkin. Kalau ini contoh di Jakarta ya, ya, senyaman mungkin agar masyarakat itu beralih, maksud saya beralih menggunakan transportasi umum. Namun memang apa namanya masih menjadi tantangan nih bagi utamanya di kota-kota besar betul. eh, bahwa masyarakat apa malas ya untuk menggunakan transportasi umum mungkin karena integrasi antar modanya misalnya ya kalau yang menggunakan eh, kereta api harus menggunakan lagi ojek misalnya kan. Kalau kita lihat di kota-kota besar di luar negeri misalnya ya ada jadi modanya terintegrasi turun dari kereta bisa lanjut menggunakan transportasi umum tanpa harus Ya. keluar ke jalan malah Lama lagi ya, menggunakan Bu, kalau ya kita nanti ojek waktunya. kan. Nah, Iya, kalau di sana iya. kan masih menggunakan ada bus misalnya sampai di tempat tujuan. Nah, ini kan kalau yang terjadi di Indonesia masih belum terintegrasi nih antar antar modanya. Padahal kan kalau itu eh, supaya apa namanya pengguna eh, sepeda sepeda motor maupun kendaraan pribadi ini beralih ke Ya, transportasi umum. Nah, transportasi umumnya kan harusnya dibuat senyaman mungkin ya, dan juga perlunya ada integrasi antar moda. Jadi misalnya tidak perlu berhujan-hujanan nih basah ya, misalnya dari kereta langsung lanjut ke apa namanya bus, kemudian betul. bisa sampai di tujuan gitu. Nah ini kan kita turun dari kereta harus nyari ojek lagi, nyari ojek. Padahal itu kan bukan transportasi umum ya. Nah harapannya itu sebenarnya
eh, transportasi umum misalnya bus ya bisa dibuat senyaman mungkin. Nah, kalau di Ya, Jakarta kan sudah ada Transjakarta ya. Transjakarta dibuat agar tentu saja eh, mengurangi, salah satu tujuannya adalah mengurangi kemacetan dan tentu saja kecelakaan yang terjadi kalau menggunakan kendaraan pribadi atau motor ya. Nah itu tujuannya. Cuman memang masih ada kendalanya sih itu tadi yang apa namanya saya sampaikan belum optimal nih sarana prasarana pendukung eh, apa namanya untuk menggunakan transportasi umum dengan nyaman dan dengan ya penggunanya merasa lebih inilah lebih nyaman. Jadi makanya yang terjadi masih apa namanya eh, masyarakat masih lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi gitu karena tinggal sama atau motor ya untuk apa namanya mencapai tujuan yang diinginkan misalnya ke kantor ya, atau ya, kemana. Nah itu padahal sebenarnya kita sudah menyediakan eh, transportasi umum agar ada peralihan gitu penggunaan ke eh, untuk menghindari kemacetan juga sih ya menghindari kemacetan dan kejadian kecelakaan gitu. Nah itu mungkin tadi kendalanya itu ya Mbak. ya, Bu. Ya, Heeh. nah, Bu Suri, terakhir nih, Ya, kira-kira ada closing statement, Bu, terkait apa namanya, mungkin solusi ya, kemudian apa namanya, sinergi antar stakeholder begitu Bu, untuk mewujudkan keselamatan eh, transportasi umum nih Bu, kira-kira seperti apa? iya. Secara umum ya. Ya, ya pesan-pesannya dan juga mungkin pesan-pesan untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat boleh juga Bu. Ya. Eh, dalam mendukung program prioritas nasional di dalam meningkatkan keselamatan transportasi, tentu saja kita mengharapkan pemerintah daerah dapat mendukung eh, program kegiatan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan, eh, kemudian menurunkan tingkat kecelakaan ataupun fatalitas Ya, akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi eh, kami Kemendagri mengharapkan bahwa daerah menyusun rencana aksi keselamatan LLJ ini, kemudian berdasarkan amanah dari eh, peraturan perundangan, baik peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 maupun Perpres 1 tahun 2022 agar eh, pemerintah menyusun di dalam bentuk peraturan gubernur. Nah, harapannya tentu saja kebijakan ini menjadi acuan bagi stakeholder terkait karena yang ya. terlibat adalah berbagai sektor yang terkait dengan bagaimana peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan di daerah. Kemudian eh, mengoptimalkan kolaborasi eh, kerjasama baik antar pemerintah daerah, kemudian Ya. dengan swasta, eh, dengan membuka misalnya peluang pendanaan alternatif nih dari Betul, ada betul. kerjasama karena memang kendala dari beberapa pemerintah daerah adalah kurangnya anggaran eh, APBD karena sudah apa namanya ada prioritas lain eh, yang lebih prioritas apa bagi pemerintah daerah. Nah, kemudian eh, harus terus-menerus melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan gitu ya. Misalnya tadi bagaimana
apa namanya, agar kejadian kecelakaan itu bisa terhindar. Nah, itu bisa dilakukan sosialisasi oleh pemerintah daerah, ya pemerintah daerah, eh, baik sosialisasi, kemudian ada eh, kebijakan yang Ya. eh, dilakukan oleh pemerintah daerah. Hmm. Kemudian mengaktifkan kalau ini ya di daerah itu ada forum lalu lintas angkutan jalan. Nah, forum lalu lintas angkutan jalan ini berisikan stakeholder-stakeholder terkait eh, yang agendanya itu adalah membahas isu-isu strategis terkait dengan keselamatan transportasi di daerah. Nah, beberapa daerah ini sudah membentuk peraturan gubernur tentang forum MLAJ Ya. ini. Jadi kami mengharapkan ini bisa dioptimalkan dan ini forum ini sangat berguna untuk membahas terkait dengan bagaimana penyelenggaraan LLAJ di daerah eh, karena ini melibatkan banyak sektor. Ya, ya. Mungkin itu ya, Mbak Bice. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suri, luar biasa sekali ya pencerahannya terkait dengan bagaimana upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ternyata memang perlu sinergi dari berbagai pihak ya Bu ya, dan juga ada peran penting gitu dari masyarakat untuk bagaimana sama-sama kita menjaga keselamatan dalam berkendara begitu. Nah, sobat ngopi pagi BSKDN, kesadaran terhadap keselamatan berkendara itu dapat dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya, dan Ya. dari usia yang sejak dini begitu. Nah, mengingat fasilitas publik untuk menunjang eh, kita apa namanya dalam mungkin berjalan kaki, bersepeda dan transportasi umum itu sudah lebih baik dari sebelumnya begitu, dan pemerintah juga sudah mendorong gitu bagaimana keberlanjutan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi umum. Nah, hal itu bisa kita capai jika ada reformasi dari transportasi. Nah, itu kita bersama bisa menggunakan transportasi publik yang lebih aman dari kecelakaan lalu lintas seperti itu. Nah, sekali lagi Bu Suri terima kasih atas waktunya ya yang sudah menyempatkan diri bincang-bincang dengan kami di Kopi Pagi BSKDN, Ibu. Terima kasih. Ya, Baik, makasih Mbak Bice, ya, ya makasih sudah lain di. kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Menarik nih kalau membahas Iya, urusan-urusan perhubungan nih. Iya, iya nggak selesai-selesai nih Mbak. karena memang menarik Bu dan memang penting ya apa namanya diketahui oleh Iya, masyarakat begitu, dan juga ada peran-peran iya. pemerintah yang ada di sana gitu. Nah, sobat ngopi BSKDN, terima kasih sudah menyimak materi kita kali ini dan sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Suri. Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, sampai Terima jumpa. kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.